Peraturan di negaraku, pengertian tata urutan perundang-undangan. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatu memiliki aturan, sebagaimana terdapat pada pasal 1 ayat 3. Dalam UUD NRI 1945, disebutkan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan. Adanya urutan peraturan perundang-undangan berarti setiap peraturan perundang-undangan yang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau berurutan hierarkis, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum yang berlaku Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan disebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Perpu, peraturan pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten. Untuk mempermudah kalian dalam memahaminya, tata urutan tersebut digambarkan dengan piramida. Tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan piramida tersebut, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan piramida di bagian paling atas. Selanjutnya, terdapat undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Di bagian bawahnya, peraturan daerah provinsi, serta peraturan daerah kabupaten. Berada di piramida paling bawah. Piramida tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun piramida tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut. Setelah melihat piramida tersebut, apakah kalian semakin paham dengan tata urutan peraturan perundang-undangan? Semoga kita semakin paham ya. Jika belum, cermati kembali piramida tersebut. Penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pemerintah maupun di daerah harus memenuhi beberapa asas, sebagaimana terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kejelasan tujuan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. 1. Kejelasan tujuan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. 2. Kelembagaan atau organ pembentuk. Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang. Kesesuaian jenis hierarki dan muatan. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis hierarkinya. 4. Dapat dilaksanakan. Peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitas di masyarakat secara sosiologis, dan yuridis. Kedayagunaan dan hasil gunaan. Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta bermanfaat untuk mengatur warga. Kejelasan rumusan. Peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis, seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum. 7. Keterbukaan. Transparan di setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, hingga tahap pengundangan. Demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku, diharapkan tidak ada aturan yang tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan lainnya. Sekarang sudah semakin paham tentang asas dan urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Jika kalian belum paham, simaki gambar piramida tersebut dengan cermat.
Terima kasih.